Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari makalah kami, yaitu selanjutnya Islam eksklusif dan inklusif. Secara etimologi, kata inklusif dan eksklusif merupakan pengadopsian dari bahasa Inggris yaitu inklusif dan eksklusif, yang masing-masing memiliki makna termasuk di dalamnya dan tidak termasuk di dalamnya atau terpisah. Ide utama dari teori inklusif adalah pemahamannya untuk memahami pesan Tuhan. Semua kitab suci, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, itu pesan Tuhan, diantaranya pesan takwa. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah yang di langit dan di bumi, dan sungguh kamu telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertawakallah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah lah maha kaya lagi maha terpuji. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat ditarik kesepahaman sementara bahwa bangunan epistemologi inklusif dalam Islam diawali dengan tafsiran al-Islam sebagai sikap pasrah kehadirat Tuhan, di mana kepasrahan ini menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar, yakni bersikap berserah diri kepada Allah, worldview Al-Quran, di mana secara esensialnya wacana inklusif dan eksklusif dalam Islam, terutama yang berkenaan dengan konsep takwa, tauhid atau monoteisme, dan al-Islam atau sikap pasrah. Yang kelima yaitu Islamisasi sains. Islamisasi Islam dan sains adalah Islam dan sains adalah konsep yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan. Agama menjadi bagian integral dari keseluruhan kehidupan manusia. Sementara sains, capaian besar yang dibawa oleh peradaban modern. Agama dan sains mempunyai cara kerja yang khas. Ada beberapa hal yang mempertemukan keduanya, namun dari keduanya sering dipertentangkan. Tantangan terhadap kepercayaan beragama bukan berasal dari pertentangan isi ilmu, pengetahuan, dan agama, karena keduanya saling melengkapi. Artinya, agama akan semakin meyakinkan bila ditopang dengan sains, dan sains pun muncul karena adanya pengalaman, dan salah satu wahana pengalaman adalah agama. Kemudian, jika ada pertentangan antara agama dengan sains, maka muara perbedaan itu justru pada pandangan bahwa metode ilmiah dan sebagai penyebab atas kebenaran, karena pembuktian sains akan agama belum tentu hal yang dimaksud oleh agama itu sendiri. Oke, yang terakhir itu ada pluralisme agama-agama. Pluralitas adalah sebagai menerima perbedaan atau menerima perbedaan yang banyak. Berkenaan dengan munculnya paham pluralisme, terutama pluralis agama beberapa tahun terakhir ini, maka wacana tentang pluralisme agama menjadi tema yang penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan Muslim, sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra di kalangan para pemikir. Cendekiawan dan para tokoh agama, lebih-lebih ketika MUI dalam Munas ke-7
pada bulan Juli 2005 yang lalu di Jakarta telah mengharamkan pluralisme agama yang isinya pluralis, sekularisme, dan liberalisme agama sebagaimana dilanjutkan dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang B, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. C, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Yang D, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, pluralitas agama dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersifat inklusif. Dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Dalam pandangan Islam, faham Dalam pandangan Islam, faham pluralisme adalah sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain, adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman pluralitas. Namun, anggapan bahwa semua agama adalah sama, pluralisme, tidak diperkenankan. Dengan kata lain, tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami, Islam, sembah adalah Tuhan yang kalian, non-Islam, sembah. Begitu. Sekian dari penjelasan dari makalah kami. Jika ada kurang, salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.